Para pemilik kendaraan pribadi, terutama mobil mewah, sebentar lagi harus siap membeli BBM non-subsidi atau Pertamax. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite. Langkah ini diambil agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, akibat melonjaknya harga minyak dunia, subsidi BBM dan kompensasi yang harus dibayar ke Pertamina dan PLN membengkak. Sementara untuk kompensasi, itu meledaknya sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi dari 152,5 menjadi 443,6 triliun. Atau naiknya 291 triliun rupiah. Kebijakan ini sontak menimbulkan polemik di masyarakat. Saat sekarang sih belum ya, jangan dulu ya. Karena sekarang kan pandemi ya, setelah pandemi ini kan baru mulai pemulihan. Jadi kalau misalkan udah mulai bangkit lagi, ya pemerintah ninjau lagi, nggak ada masalah gitu loh. Ekonom Bima Yudhistira menilai pembatasan pembelian Pertalite saat ini tidak tepat. Jadi kalau misalkan Pertalite akan dijadikan sebagai BBM yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin, maka timingnya sudah lewat. Sekarang adalah timing yang tidak tepat. Apalagi kalau masyarakat dipaksa membeli Pertalite itu dengan aplikasi, sehingga itu membuat semakin rumit. Sementara masyarakat yang miskin, pelaku usaha informal, UMKM, yang butuh BBM subsidi, masalah utama mereka adalah akses internet. Selama ini akses internet yang belum merata, kalaupun punya gadget harus mengeluarkan biaya untuk pembelian paket data. Sementara mereka berhak membeli Pertalite. Jadi akan terjadi antrian yang panjang dan juga kesulitan dari petugas SPBU untuk melakukan verifikasi. Menurut data BPH Migas, kuota BBM subsidi Pertalite tahun ini sebesar 23,04 juta kiloliter. Namun hingga Mei sudah mencapai 50% lebih. Di sisi lain, ekonomi masyarakat kini belum pulih akibat dampak pandemi COVID-19. Lalu tepatkah kebijakan ini diberlakukan? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Tentunya kita kali ini membahas mengenai hal yang makin banyak diperbincangkan. Mengingat ketika kita bicara mengenai harga minyak yang terus meningkat akibat krisis Ukraina-Rusia, ini tentu juga berdampak pada subsidi migas yang harus dikeluarkan apabila harga BBM subsidi ini masih tetap sama. Dampaknya tentu pada APBN yang semakin terbebani. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai subsidi membengkak beli Pertalite akan dibatasi. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai tema kita. Ada Pak Joko Siswanto yang merupakan Sekjen Dewan Energi Nasional dan pernah menjadi Dirjen Migas. Pak Joksis, boleh disapa pemirsa. Pak Joksis, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Joko Siswanto. Berikutnya ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Bapak Edi Suparno. Mas Edi, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah, terima kasih, sehat, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Dan berikutnya ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, selamat malam. Ini tentu kita nanti akan nantikan catatan dari Mas Tulus dan tentunya dari Bang Faisal Basri, Ekonom Senior Indef. Bang Faisal, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam pemirsa semua. Terima kasih Bang Faisal sudah berkenan hadir. Kita ke Mas Tulus dulu, karena ini kaitannya dengan konsumen. Mas Tulus, ada catatan YLKI tentunya ya, berkaitan mengenai kenaikan harga rencana dari Pertalite ini yang tentunya sekarang masih dibatasi dulu, belum naik. Nah, kalau dari catatan YLKI, bagaimana Mas Tulus? Ya, pertama kan sebenarnya terminologi yang digaungkan pemerintah memang pada 2002 ini kan tidak ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite ya, karena memang kemarin sudah naik Pertamax, kemudian dijamin 2002 tidak ada kenaikan jenis Pertalite dan yang setara. Tapi kan kemudian memang pemerintah nampaknya limbung ya, di satu sisi sudah kadung terjebak pernyataan tidak akan menaikkan BBM Pertalite, di sisi lain dananya sangat terbatas. Sehingga akhirnya muncul wacana untuk pembatasan
konsumsi Pertalite. Dalam arti nanti ada semacam dual price ya, kalau yang saya tangkap dari berita itu, ada yang boleh Pertalite, ada yang tidak. Nah menurut saya memang dari catatan saya ada beberapa. Pertama dari aspek sejarah sebenarnya dulu zaman Presiden SBY itu pernah mau mencoba dual price, ada sepeda motor harganya beda dengan mobil, atau ada pengendalian dengan RFID, mungkin Pak Jokses bisa historisnya juga seperti itu. Tapi kan kemudian memang karena tidak rasional, tidak operasional, akhirnya dibatalkan. Dan saya setuju memang waktu itu ya kalau mau naik saja satu harga, nggak usah macam-macam gitu. Karena memang controllingnya sangat susah dan potensi menimbulkan moral hazard juga sangat besar. Ini pun saya kira juga potensinya sama. Ya, selain tadi disinggung oleh Mas dari Mas itu. Dari Celios. Ya, Celios, Mas Bisma, itu seperti itu salah satunya. Kemudian potensi moral hazardnya sangat besar juga. Dalam arti kalau nanti misalnya betul bahwa misalnya hanya sepeda motor yang boleh atau mungkin kendaraan yang lain. Misalnya sepeda motor saja, nanti dia juga bisa melakukan moral hazard untuk misalnya mengisi BBM Pertalite, karena motor yang tangki-tangki besar kan banyak itu ya, yang 150 cc ke atas, itu bisa 15 liter. Nah itu nanti bisa dia beli di SPBU, kemudian nanti dijual untuk mobil, bagaimana mengontrolnya. Juga sekarang marak Pertamini ya, banyak sekali, itu gimana juga ngontrolnya. Jadi memang sangat susah untuk itu. Dan kemudian nanti definisi penerima subsidi bahwa ini tidak mampu, ini mampu, itu juga menurut saya kurang pas ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara mampu dan tidak mampu, ya itu berarti kan orang miskin. Nah orang miskin itu kan rujukannya data Kemensos, data terpadu Kemensos. Ada sekian 30 juta orang miskin, itu sebenarnya yang layak menerima subsidi. Nah kalau kemudian kendaraan bermotor sekalipun, ataupun roda 4 kemudian boleh menerima subsidi karena dikategorikan tidak mampu, ini juga kurang tepat. Jadi ada semacam harus ada terminologi soal subsidinya seperti apa, dan kemudian saya kira pemerintah juga memang ini sebuah simalakama ya, tetapi memang ini menjadi ambigu. Di satu sisi sudah terjebak pernyataan bahwa tidak akan naik BBM, tetapi di sisi lain dananya terbatas, sangat terbatas, dan kemudian yang paling krusial, kalau pemerintah sendiri mengatakan tidak akan menaikkan BBM karena menjaga daya beli masyarakat, ya, karena kan berarti kenaikan harga kan ada uang yang keluar lebih. Tapi kalau nanti diterapkan roda 4 pribadi harus misalnya Pertamax kita sebut itu kan sama aja naik. Bahkan kenaikannya lebih tinggi dibanding kenaikan Pertamax itu sendiri yang kemarin. Karena kalau sekarang harga Pertalite itu 7.650, kemudian harus lompat ke Pertamax, itu kan kenaikannya 5.500. Sementara Pertamax kemarin kan kenaikannya dari 9.000 menjadi 12.500, hanya 3.500, lebih kecil. Nah ini kan artinya tidak ada kenaikan terminologinya, tapi kalau kemudian diwajibkan migrasi ke Pertamax, ya sami mawon, bahkan lebih besar kenaikannya, sehingga mungkin Bang Faisal akan mengatakan ini dampak ekonominya akan lebih besar dan lain sebagainya. Kira-kira itu kalau dalam bayangan saya yang mencermati dari sisi kebijakan publik. Karena Bang Faisal sudah di-mention, saya langsung tanya ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini buah si malakama, maju kena mundur kena, karena sudah terlanjur ngomong tidak akan naik. Ya sayangnya kita tidak pernah mau belajar dari pengalaman ya, sejarah. Ini kan tidak untuk pertama kalinya, namanya minyak. Dari harganya gonjang-ganjing dari dulu, ya perang Timur Tengah, ada embargo minyak, perang Kuwait waktu itu, kemudian sekarang Ukraina kan sama, karena sifat komoditi seperti itu, dan itu tidak hanya pada minyak, tapi juga kita udah rasakan pada CPO. Nah di negara maju tidak ada masalah, ya masalah ya inflasi. Tapi dampak kepada masyarakatnya kecil sekali karena public transportnya bagus. Ya, saya kebetulan dari Kanada 3 minggu di sana, enggak ada yang mengeluh, enggak ada demonstrasi, harganya 2,2 dolar
dolar Meksiko dolar Kanada ya. Jadi berapa tuh? 30.000 kira-kira ya, 30.000 1 liter. Otomatis penjualan turun. Tapi public transportnya lancar, hampir semua masyarakat itu naik bus, naik kereta itu. Kemudian yang naik mobil ya paling Sabtu Minggu saja kalau liburan dengan anak gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah di kita public transportnya jelek kecuali Jakarta. Ya Jakarta agak lumayan. Tapi kan yang masalah adalah ini seluruh Indonesia. Nah public transportnya sangat buruk, bahkan ada yang tidak ada sama sekali public transportnya seperti Pontianak gitu ya. Kecuali taksi itu enggak ada public transportnya, tidak dikendalikan, tidak direncanakan gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat kita 58% masih insecure gitu. Jadi enggak ada tabungan lah, praktis enggak ada tabungan, sehingga kalau ada pengeluaran yang lain, wah itu repot. Ada BLT dan sebagainya, kalau dulu kan kenaikan harga BBM, BLT naik. Nah kemudian apa peran negara? Negara tidak bisa memaksakan tidak naik gitu, tidak bisa, tidak punya kuasa. Ya, tidak satu negara pun punya kuasa untuk itu. Bahkan negara-negara Timur Tengah sekalipun yang kaya minyak juga melakukan adjustment. Jadi jangan bermimpi untuk tidak menaikkan. Nah yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan tugas negara. Oleh karena itu ada untuk mengurangi gonjang-ganjingnya itu. Nah ada namanya metode stabilisasi. Zaman Pak Jokowi pertama dulu, Mas Joko Siswanto tuh masih ingat tentu saja, ada tabungan minyak namanya. Jadi setiap waktu itu oleh Menteri SDM disarankan Rp500 per liter untuk nabung di masa sulit. Ya, seperti Oil Fund-nya Norwegia. Surat Yusuf itu. Surat Yusuf ayat 43 sampai 54 itu. Tuh, kalau kamu sedang bersenang-senang, ingat tabung, ada tabungan. Nah kemudian ada mekanisme lagi, stabilisasi itu ya. Kemudian ada mekanisme on and off. Di dalam BBM itu ada 11% PPN. Nah kalau di Malaysia, kalau sedang sulit seperti sekarang, PPN-nya dinolkan. Lumayan 11%. Sehingga kenaikannya kalau secara otomatis 50%, ini kita bisa naikkan 15% saja dari 11% dari BBM, dari 11% dari PPN dan ambil dari tabungan. Nah Indonesia tabungan 0. Kemudian PPN boro-boro di nol kan baru dinaikkan dari 10 ke 11%. Jadi percayalah negara punya kemampuan seharusnya, tapi ya ini yang kita tidak lihat, tidak dipersiapkan, mekanisme stabilisasinya tidak ada. Di negara maju saja ada gitu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini kisah Malaysia ya, mirip-mirip sebetulnya. Di sana adanya RON 95 dan 97. RON 95 hari ini harganya 2,05 ringgit. Kira-kira 6.875 gitu. Kalau pakai kurs 3.300 per ringgit itu. Itu disubsidi. Disubsidi plus tidak ada pajak. Di cap dia tidak boleh lebih dari 2,05 ringgit. Itu untuk menjaga stabilisasi. Namun yang 97 itu dilepas ke pasar. Dilepas harganya 4, berapa gitu ya. Kira-kira Rp15.000. Rp15.000 jadi lebih murah dari RON 97 mereka, lebih murah dari turbo di kita. Ya. Biasanya dilakukan peninjauan setiap bulan. Namun sekarang karena pergerakannya cepat, setiap minggu diumumkan oleh pemerintah harga maksimumnya berapa gitu. Tiap minggu diusulkan. Nah apa yang terjadi? Karena naiknya luar biasa 7,42 ringgit, 7,42 ringgit tertinggi sepanjang sejarah harga BBM di Malaysia itu, maka 60% drop. Ya
orang otomatis mengurangi Iya. konsumsinya. Orang-orang kaya ini masa bodo amat kan. Nah tapi apa? Ternyata orang kaya pun masih butuh mobil, dia pindah ke RON 95. Pindah, tidak dibatas-batasi gitu kan. Yang penting yang plat nomor Singapura kan mereka punya perbatasan daratnya gitu ya. Yang plat Singapura nggak boleh beli yang subsidi itu gitu. Jadi ada mekanismenya dan tidak satu pun hadir di Indonesia. Jadi pemerintah kelihatannya lepas tangan, dan kalau lepas tangan itu dibutuhkan dana kira-kira 500 triliun lebih. Tertinggi sepanjang sejarah, dulu tertingginya zaman Pak SBY 340 triliun ya, dan oleh Pak Jokowi langsung direformasi. Keluarlah Kepres 2014 itu, tapi itu pertama dan terakhir. Jadi reformasinya sayang tidak berlanjut. Jadi ada subsidi yang sedemikian besar, bahkan melebihi subsidi-subsidi sebelumnya. Strategi-strategi dari negara Tapi ini yang 500 triliun ini total energi ya? Iya, yang seharusnya bisa dijadikan benchmarking dan dimanfaatkan atau diadopsi kebijakannya untuk Indonesia belum diberlakukan. Nah, seperti apa kemudian catatan dari DPR yang kemarin juga sempat berkomunikasi lebih lanjut, nanti Pak Edi akan menjelaskan, termasuk juga Pak Joksis, ini yang tahu sejarahnya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelum nanti kita tanya DPR, kita ke Pak Joksis dulu. Pak Joksis, ini kan Pak Joksis ngikutin tadi perkembangannya kalau kita ikut apa yang disampaikan oleh Mas Tulus. Nah, dari kebijakan yang disampaikan oleh Pak Bang Faisal tadi kan ada beberapa yang bisa jadi benchmarking dan sebenarnya bisa diterapkan sejak dulu, tapi tidak. Nah, kalau dari Pak Joksis sendiri catatannya di pemerintahan, kenapa Pak? Sedikit dulu klarifikasi memperjelas, sebetulnya BBM yang disubsidi itu saat ini adalah jenis solar ya, atau biosolar. Itu ada di ketok DPBN, fix sekian rupiah per liter, kalau tidak salah 500 rupiah per liter ya. Terus BBM jenis minyak tanah, kerosin, itu pakai formula. Nah sedangkan yang bensin itu sebetulnya gasolin, tidak ada kata subsidi. Yang ada adalah bahasanya BBM penugasan. Nah itu diregulasi di Perpresnya disampaikan bahwa kalau pemerintah ada dana, baru bisa diajukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, diperkuat juga dengan peraturan presiden nomor 22 2017 tentang RUEN, di situ disebutkan bahwa BBM yang bersubsidi harus tepat sasaran. Nah, sejarahnya waktu itu kan premium RON 88 ya, yang sebagai BBM penugasan. Tetapi di saat itu harganya kan paling kecil nih di antara Pertalite lainnya, 6.450. Nah, sementara BBM harga kan semakin meningkat. Nah, di samping itu, jadi Pertamina ada beban kalau harus menjual bensin jenis premium 88 karena belinya mahal, dijual dengan harga yang paling murah. Di samping itu juga regulasi di Kementerian KLHK itu sangat ketat sekali bahwa tidak boleh lagi kita menjual jenis BBM yang kotor lah, kira-kira gitu. Apalagi kita telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 bahwa kita setuju untuk mengurangi pemanasan global. Plus kemarin Glasgow COP26, plus lagi kita akan menuju net zero emisi di tahun 2060 ya. Nah itu yang membuat bahwa mendorong untuk bensin jenis RON 88 itu kalau bisa tidak boleh lagi dijual. Nah alhamdulillah Pertamina sejak awal mengantisipasi bebannya berat menjual BBM jenis premium ini, menciptakan yang namanya BBM Pertalite, RON 99. Nah untuk menaikkan premium kan nggak bisa. Nah akalnya adalah ciptakan BBM yang kualitasnya lebih bagus, itu RON 90, memenuhi juga sedikit regulasi dari KLHK, juga memenuhi juga menjual BBM yang lebih baik lah kualitasnya. Nah, ini alasan ini juga bisa akhirnya harganya lebih tinggi dari premium 7.050. Nah Pertamina sudah ada, nah sekarang saatnya premium udah mulai nih digantikan Pertalite. Sehingga
diusulkan bahwa regulasinya sebelumnya belum ada. Pertalite lah yang akan menjadi jenis BBM penugasan. Nah, ini belum diatur sebetulnya, siapa yang berhak dan sebagainya. Sekarang semua orang kan bisa saja beli, begitu kan. Nah, dilala ada perang Rusia-Ukraina, harga BBM itu melonjak, sehingga Pertalite juga dinilai ini rugi lah kira-kira Pertamina kalau jual dengan harga yang saat ini. Maka Pertamax akhirnya yang harganya naik, begitu kan. Nah, sebetulnya Pertamax dan seterusnya itu Pertalite bahkan itu yang menetapkan badan usaha, bukan pemerintah gitu. Karena bukan merupakan BBM jenis penugasan. Nah, karena Pertamax naik, otomatis masyarakat sebagian ya, sekitar 30% itu pindah. Ada migrasi ke Pertalite. Jadi beban Pertamina semakin besar begitu. Nah, di sisi lain beban pemerintah seperti apa? Nah, tidak hanya jenis gasolin, bensin yang naik, tetapi kan solar juga naik. Ya. Sementara harga solar paling murah 5.150. Ketika harga non subsidinya naik tinggi, selisihnya sampai 8.000, maka dimanapun begitu terjadi penyalahgunaan. Nah, ini yang membuat kuotanya tidak cukup. Ya. Maka pemerintah DPR duduk bersama setuju menambah kuota, bahkan setuju menambah subsidinya. Karena kan volume jadi nambah, karena kan orang disalahgunakan gitu loh. Daripada langka ribut, ya udah tambah gitu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi masalah saat ini begitu. Nah, bagaimana pengaturannya? Kalau saya sih ya, untuk jenis Pertalite itu kan bukan disalahgunakan, tetapi beban Pertamina ini yang berat. Nah, kalau emang mau diatur, jangan terlalu ribet pengaturannya. Buat sederhana, misalnya hanya sepeda motor. Kan problemnya itu adalah masalah implementasi di lapangan adalah ujung tombaknya adalah operator SPBU. Mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa mungkin tidak ada yang sarjana itu, operator SPBU. Kalau harus mempelajari aturan yang detail, membedakan kendaraan mana nih yang berhak itu. Apakah yang ngangkut? Repot. Yang antri juga dulu lama itu nanti. kita pernah tempel stiker. Zaman saya, bahkan pernah RFID. Nggak jalan. Ini kalau mau diperinci lagi, makin nggak jalan. Perlu sosialisasi. Aduh, udah susah deh nanti membedakan. Oh, ini ngangkut apa nih? Oh, sembako, buka dulu. Itu udah panjang lah antri. Itu susah. nanti antrinya udah sampai pasti. Orang demo. Nah, tapi kalau dibuat, iya. Kalau sederhana ini sepeda motor. Oke, gampang kan membedakannya. Jalurnya pun sekarang sudah banyak dari sepeda motor. Nah, kalau masih berat gitu lah, artinya oke, tambah angkutan umum. Kan gampang juga membedakan KWK, ya, Metro Mini dan sebagainya. Kan ada gampang tulisannya tuh. Jelas. Jelas. Taksi kan jelas, gitu, ada. Nah, masih berat lagi, oke, angkutan barang dan jasa, bisa lah. Nah, sekarang jadi siapa nih yang nggak boleh? Ya udah kendaraan pribadi saja. Kalau mau dibuat yang sederhana dan mudah implementasinya, saya usul seperti itu, ya, dibuat sederhana. Nah, untuk solar gimana? Solar ini kan sekarang itu temuannya di lapangan, mobil Panther misalnya, itu kan harusnya kapasitas yang normal berapa sih? 50-60 liter kan? Ini dia bisa ngisi 300 liter, artinya apa? Itu dimodifikasi. Iya. Nah, truk misalnya, truk paling gede itu 200 liter. Sekarang di sistem IT-nya Pertamina itu ngisi sampai 700-800 liter. Ada apa sebenarnya? Nah, itu kan yang harusnya nggak boleh. Nah, dengan sistem IT yang sekarang dibangun Pertamina, sudah ada sekitar 5.000 SPBU yang udah pakai IT, bisa di situ, di set, truk, kan sekarang mau dipasang CCTV itu, sudah sebagian sudah ada 100-an ada CCTV-nya. Jam berapa dia ngisi, platnya nomor berapa, di SPBU berapa itu ketahuan. Udah di setting aja, ya truk maksimum 200. Dia nggak akan bisa habis 200 beli lagi sebelahnya nggak bisa, karena sudah terekam di sistem IT-nya yang sudah dibangun Pertamina sekarang. Itu triliunan loh biayanya tuh, harus dimanfaatkan menurut saya. Nah, Panther ya 60, begitu 60 ya harus mati, gitu loh. Jangan ngadi-ngadi lagi nambah-nambah. Kita bukan membatasi, tapi sesuai dengan porsinya, kapasitas tangkinya, gitu loh. Nah, sedangkan Pertalite konsumennya, jadi sebetulnya tidak ada pembatasan, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhan. Tidak disalahgunakan, tepat sasaran. Karena regulasinya gitu, harus tepat sasaran. Sekarang kan siapa aja? Solar kan banyak disalahgunakan gitu. Nah, Pertalite
mobil mewah mesti beli Pertalite gitu kan. Oke. Ya nggak pantas lah ya kan. Makasih Mbak. Oke. Kita jeda dulu pemirsa supaya lebih panjang nanti kita tanya sama Komisi 7 bagaimana hasil komunikasinya. Karena sebenarnya kita juga mengundang Pertamina untuk bisa hadir berdiskusi bersama kita di sini. Termasuk juga BPH Migas, kami juga mengundang untuk bisa ada di sini. Tetapi kedua lembaga masih belum berkenan untuk bisa bergabung karena konon kabarnya ini masih dalam pembahasan kebijakannya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Nah, di sini ada DPR nih, kita supaya jelas ini sebenarnya omong-omongnya sama Pertamina, sama BPH, Migas, ini seperti apa? Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Pertama, mungkin perlu kita jelaskan bahwa Pertalite itu unik. Karena 80% dari total BBM nasional itu penggunaannya adalah Pertalite. Jadi memang besar sekali penggunaannya. Apalagi sekarang Pertalite itu menjadi beban dari aspek volume karena mobilitas masyarakat meningkat. Jadi konsumsi juga meningkat. Ditambah juga tadi Pak Joksis sempat menyampaikan ada migrasi. Migrasi dari mereka yang sekarang merasa bahwa harga Pertamax selalu mahal, mereka pindah ke Pertalite. Nah itu jadi problem. Problem berikutnya juga, jadi ini ibarat sudah jatuh ke timpa tangga. Ya itu adalah harga minyak mentah dunia. Kita sudah menetapkan di APBN 2022 itu harga acuan minyak mentah itu $63 per barrel. Sekarang sudah mencapai 100 bahkan $103. Jadi sudah sangat tinggi, sudah jauh sekali. Sehingga apa? Ya memang subsidinya harus ditambah oleh pemerintah. Kita sudah diajak bicara, tidak perlu disetujui oleh DPR. Karena berdasarkan Perpu 1 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 kalau nggak salah tahun 2020, itu pemerintah diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran APBN tanpa perlu persetujuan DPR. Tahun 2023 perlu. Kita memang diberitahu pada saat itu bahwa akan ada kenaikan kuota subsidi, angka subsidi sebesar 75 triliun rupiah. 72 triliun itu adalah untuk BBM dan 3 triliun untuk ke listrik. Nah itu ada kenaikan di situ. Nah sehingga memang mau tidak mau ini harus ada pembatasan. Tuh, harus ada penyesuaian karena apa? Ya nafas pemerintah juga pasti akan tersengal-sengal. Kalau menanggung begitu besar selisih antara harga yang sekarang 7.650 per liter untuk Pertalite dengan harga keekonomiannya hampir 12.600. Jadi selisihnya itu ya Rp5.000 itu besar sekali. Nah oleh karena itu harus ada pembatasan. Bagaimana cara pembatasannya? Ya kita harus lihat juga ada dua aspek. Pertama aspeknya adalah aspek ya kepantasan penggunaan dari Pertalite itu. Ya memang mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan BBM subsidi itulah yang pantas menggunakan. Jangan sampai kita sekarang hari ini tidak ada pembatasan, tidak ada regulasi, siapapun bisa menggunakan. Ya, orang datang dengan berdasi, berjas, mobilnya mentereng, isinya Pertalite. Tidak malu gitu, mestinya malu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu harus ada. Caranya bagaimana? By system. Sistemnya seperti apa? Sekarang sedang dikembangkan oleh Pertamina, sistem aplikasi namanya My Pertamina. Nah nanti itu akan diatur siapa saja yang boleh menggunakan, membeli, mengkonsumsi Pertalite. Tapi itu mulai kapan nanti akan diterapkan dan bisa diimplementasi? Dalam waktu dekat akan diterapkan dan akan diterapkan secara bertahap. Karena ada beberapa permasalahan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nanti My Pertamina itu nanti akan menetapkan siapa saja yang boleh menggunakan berdasarkan DTKS. Nah kemudian pengalokasian juga sudah ditetapkan berapa masing-masing menggunakan. Nanti pakai QR code. Siapa mau mengisi Pertalite harus dulu mengedownload QR code-nya, terus datang ke SPBU. Nah setelah itu baru ketahuan apakah dia berhak atau tidak. Kalau dia berhak, berapa alokasi dia per hari itu yang perlu dia isi. Nah itu adalah My Pertamax. Tetapi memang ini membutuhkan beberapa persyaratan. Satu, aturan hukumnya harus jelas. Kita sudah minta BPH Migas tolong segera disegerakan agar Perpres 191 tahun 2014 direvisi untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi tersebut, BBM penugasan tersebut. Nah, kedua, kita juga sudah minta supaya
infrastruktur itu harus diperbaiki. Yang paling utama adalah jaringan. Nah itu Karena dia, begitu saya baru kita mau sudah tanya. menggunakan aplikasi itu, jaringan harus kuat. Iya. Nah, oleh Kenapa karena tiba-tiba lama terus kita diomelin Pak pas ngantri apalagi itu kalau Pak. di pelosok, Iya. ya belum tentu ada sinyal Benar. seperti itu. Belum tentu juga orang menggunakan handphone yang gadget ya. Nah, oleh karena itu kita sudah minta kepada Pertamina tolong dilaksanakan secara progresif, bertahap. Oke. Jadi jangan sekaligus. Tapi nanti nggak minta subsidi handphone juga kan Pak untuk pengadaan handphone kan Pak? Semoga tidak ya. Oh iya. Khawatir juga saya Pak kalau nanti ada subsidi pengadaan handphone. Terus Nah, Pak. oleh karena itu menjadi penting. Jadi menurut saya yang penting sekarang itu payung hukumnya harus direvisi. Payung hukum harus direvisi, kemudian implementasinya. Bagaimana Pertamina bisa melakukan implementasi itu secara baik, bertahap, dan disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan sampai orang nanti kaget-kaget. Datang ke SPBU ternyata sudah tidak bisa lagi mengisi karena belum download My Pertamina aplikasinya itu. Berikutnya juga adalah mengenai pengawasan. Nah, itu. Jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan di lapangan. Karena bagaimanapun juga ya peraturannya itu ya banyak sekali celah untuk bisa disiasati. Dan itu ya orang Indonesia sangat cerdas untuk melakukan itu. Dan terakhir. Nanti dicari SPBU yang belum ada CCTV-nya Pak. Bisa. Ya. Itu dia. Kalau kita bicara SPBU, kita sudah melihat bahwa Pertamina sudah melakukan digitalisasi dari SPBU, tapi belum menyeluruh. Jadi masih ada celah di situ. Nah, terakhir adalah penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum itu ya kemudian menjadi lemah. Jika memang terjadi permasalahan, ada kebocoran, ada penyelewengan, harus ada penegakan hukum. Pada saat kemarin terjadi kelangkaan solar, kita minta segera dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan penegakan hukum secara konsekuen, ya dicegah. Caranya seperti apa? Ya misalnya aparat penegak hukum dihadirkan di SPBU seperti itu supaya ada efek takut gitu ya dari masyarakat. Nah, tetapi inilah mungkin saya pikir tantangan-tantangan yang ada. Tetapi hari ini kalau kita bilang harus ada pembatasan, rasanya perlu ada pembatasan itu. Tetapi memang harus dilakukan secara bertahap dan harus tersosialisasikan dengan baik. Jangan sampai nanti niat baik ini diterima dan dipersepsikan secara jadi kurang positif. kontraproduktif kira-kira gitu ya Pak Edi ya. Ini jadi PR tersendiri karena tantangan yang dihadapi Pak Edi kalau dilihat di Jakarta itu gampang implementasinya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang sinyal saja masih susah seperti yang tadi Pak Joksi dan juga Pak Faisal juga sempat menyampaikan. Nah, tantangan-tantangan ini gimana cara mengatasinya sesaat lagi kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat dulu ini tanggapan dari masyarakat. Oh, kalau untuk sistem yang seperti itu ya saya akan setuju. Kalau misalkan untuk pembatasan itu untuk yang di mobil mewahnya. Tapi kalau untuk rakyat ke bawahnya, kalau misalkan dibatasi saya nggak setuju itu. Pakai aplikasi gitu mungkin agak repot ya. Kita kayak mau ngisi BBM aja harus buka aplikasi itu gitu kan. Dan nggak semua orang juga gitu yang punya handphone, smartphone. Mungkin kalau untuk yang mobil mewah oke, untuk yang mobil mewah. Tapi kalau nantinya akan menyasar ke kalangan menengah ke bawah itu sangat-sangat berat ya. Mengingat premium udah jarang, ya kan. Pertama lagi Pertamax udah naik 12,5 ya. Ya salah satu sekarang ya Pertalite sebenarnya. Kalau bisa Pertalite ya janganlah diotak-atik lah. Kalau bisa turunin tetap gitu. Batas mewah kan kita nggak tahu mewahnya seperti apa klasifikasi mewahnya. Jadi agak sedikit repot sih apalagi kalau perlu pakai aplikasi-aplikasi segala. Dan kenyataan di lapangannya mungkin sosialisasinya harus lebih gencar lagi ya kalaupun nanti akan dilangsungkan. Jadi dengan beragam tantangan kalau Mas Tulus melihat, jadi apa ini yang harus dilakukan ke depannya yang taktis supaya tidak bocor? Ya, saya tetap masih melihat bahwa apa yang diwacanakan pemerintah itu dan juga DPR itu terlalu mensimplifikasikan persoalan yang justru nanti akan menimbulkan persoalan tadi ribuan persoalan. Menurut saya ini harus betul-betul dikaji kembali. Karena toh dulu zaman Pak SBY aja ketika menerapkan ini juga akhirnya last minute dibatalkan. Karena memang tidak rasional dan tidak operasional. Tantangannya banyak sekali, infrastruktur dan segala macam. Oleh karena itu sebenarnya yang paling ideal pemerintah masih punya energi adalah mereview penerima subsidi BBM itu sebenarnya seperti apa. Apakah itu LPG, listrik dan segala macam. Dan juga ya bagaimanapun ini kondisi pahit, sehingga mungkin juga harus berani mereview harga. Karena memang itulah yang paling rasional. Kalau tidak ya
saya memprediksikan, saya bukan politisi ya, Iya. atau bukan pengamat politik ya. Kalau sekarang ini tidak direview harga, nanti akan direview itu pada tahun 2025. Lama. Ya, karena 2023 sudah nggak mungkin, tahun politiknya sangat kental. 2024 pemilu, baru 2025. Ya, nanti yang itu pun kalau presiden baru berani ya mengambil eksekusi itu. Jadi itu sangat berat, kecuali nanti pemerintah punya uang yang banyak, tapi kan uangnya dari mana? Iya. Ujung-ujungnya menambah hutang dan segala macam. Jadi memang yang paling realistis mungkin saran Pak Jokses itu Iya. kalau misalnya mau dibedakan betul, ya sudah cut antara sepeda motor atau, tapi itu saya juga tetap tidak rekomen ya, tidak rekomen karena ada dual price ya, ada barang yang sama tapi harganya beda, itu akan menimbulkan anomali yang sangat Nanti banyak, tangki motornya dirubah, menimbulkan terus habis itu dipindah distorsi ke yang sangat mobilnya. banyak. Ya, saya kira nggak boleh main-main dengan itu. Tapi Saya kira demikian. Pak Joksis ini katanya masih belum rasional, sebelum nanti saya ke Bang Faisal tentunya. Ini pengalaman Pak Joksis nih, Iya, kira-kira. makanya pengalaman saya, aturan makin details, makin canggih teknologi yang digunakan, itu makin sulit penerapannya di lapangan. Ya, aturan yang simple, yang paling gampang kan tadi harga, tapi kan udah nggak ada itu, nggak ada cerita kan, misalnya harga. Nah itu tadi, sepeda motor aja deh dulu, kan masa ada sih sepeda motor ngisi 100 kan nggak mungkin, tangki sepeda motornya segitu, body green juga kelihatan kan. Tetapi kalau ini pun masih ada yang protes, loh maksudnya sepeda motor, kami kan angkutan umum bajai dan sebagainya kan gitu ya, mikrolet, masa nggak boleh, itu kan yang perlu juga dikasih. Ya udah angkutan umum orang deh. Satu lagi apa? Nanti Ya habis udah. itu yang private taksi juga minta. Ya taksi nggak Akhirnya apa-apa. semua Oh, ngaku. nah itu jangan. Yang Nah itu dia. nah itu nggak Nah, usah. itu dia. Nggak usah. Makin itu dikasih, makin saya bilang tadi, makin luas akan makin sulit. Kita mau cepet apa enggak? Mau gampang enggak? Kalau mau gampang sepeda motor aja sudah. Gampang kok operator SPBU bedain sepeda motor mau mobil, gampang kan? Jalurnya juga dibuat khusus. Tapi kalau ini masih ada keberatan, masih ada yang minta lah, ya udah angkutan umum. Kan kelihatan angkutan umum, taksi kan kelihatan. Pribadi yang plat saja kuning, yang nggak boleh. Yang plat kuning, Udah. yang plat kuning harus Iya. digaris bawah ini. Gitu aja, itu kan simple mas, nggak perlu hati-hatian, udah Karena jelas. itu nanti kalau IT, saya percaya orang akan cari mana yang nggak ada CCTV-nya, mana yang nggak ada Makanya, sinyalnya. gitu loh. Oke. Kan 70%, maaf 60% itu pertalit digunakan sepeda motor. Oke. Ya kan, yang tadi sepeda motor Pertamax, sekarang balik lagi ke pertalit tuh. Udah jarang saya lihat antrian sepeda motor yang Pertamax mas. Hampir nggak ada. Nah Sudah sekarang, nggak ada. dulu tuh udah mulai banyak. Iya mobil Nah, aja sudah. pindah benar. Sepeda motor dulu deh. Oke. Angkutan umum, orang, barang dan jasa. Titik, gampang membedakannya. Untuk sementara. Sementara, Untuk sementara. Tapi kalau mau susah-susah, sosialisi Oke. dulu, ya 2-3 tahun nggak selesai. Gue dan Pak Faisal gitu kira-kira. Pengalaman baru saja ribetnya luar biasa, 2 harga di CPO. Itu Pernah dia. kita bahas juga, akibatnya kita tahu kan luar biasa. Sampai hilang itu barang. CPO kalau dijual ke biodiesel, harga internasional, dijual ke minyak goreng, harga domestik. Nah, minyak gorengnya nggak mau produksi. Waktu harganya dibolehkan naik, tersedia semua minyak goreng. Jadi yang bikin kelangkaan siapa? Pemerintah. Dengan kebijakan yang distortif itu 2 harga. Nah, saya ingin mengingatkan secara moral, sebetulnya Perpu itu tidak bisa dipakai untuk BBM ini. Karena Perpu itu diperuntukkan bagi darurat COVID. Karena COVID butuh dana tambahan, boleh direalokasi dari yang lain. Nggak boleh untuk subsidi BBM. Haram secara moral, ya walaupun secara legal barangkali ada begitu ya. Jadi jangan main-main pemerintah. Kemudian pemerintah, udah deh, definisi subsidi harus jelas. Subsidi adalah pemerintah menetapkan harga di bawah ongkos. Itu namanya subsidi. Jadi dana kompensasi segala macam itu hapus itu. Tidak benar itu. Secara politik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan di DPR. Tidak ada posnya, suka-suka pemerintah. Kalau ada uang kasih, kalau tidak ada tidak dikasih. Tidak benar itu. Rusak BUMN kita.
katanya mau jadi yang dunia segala macam Iya. gitu. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan persaingan ini. Oke. Ya, coba Pertalite 90 ronnya, Pertamax 92, bedanya tipis, tapi beda harganya tinggi sekali. Ya udah otomatis Ya. tidak ada kebijakan yang bisa melarang itu. Naluriah. Nah kemudian ada barang yang sama, sejenis, Oke. sama-sama RON 92, harganya 17.500, ada yang 12.500. Ini kan udah enggak benar, di dunia enggak ada deh. Ya, di surga aja katanya juga enggak ada, di neraka juga enggak ada. Jadi public policy yang harus diterapkan di Indonesia ini harus betul-betul berlandaskan apa ya, akal sehat gitu. Nah akal sehat ini yang makin lama makin hilang dan pada akhirnya ekonomi bisa kolaps kalau begini cara mengelola ekonomi. Makasih. Kita tanya sama Pak Edi, karena Pak Edi nanti yang bisa bersinggungan menyampaikan aspirasi kita kepada Pertamina dan BPH Migas. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Mungkin saya koreksi dulu dari disampaikan oleh Pak Tulus. Ya, bukan DPR dan pemerintah, tapi ini pemerintah, dalam hal ini Pertamina yang mungkin melakukan oversimplifikasi. Mungkin karena tadi saya menyampaikan masalah digitalisasi yang dianggap mungkin kompleks, menimbulkan permasalahan itu, dianggapnya itu juga inisiatif DPR. Nah, kita mengawasi kebijakan pemerintah dalam hal ini. Nah, dalam hal ini ya kita juga menyampaikan kepada pemerintah, kepada Pertamina dalam hal ini, kembali lagi, buat sesimpel mungkin, bagi kita adalah yang paling penting distribusi BBM tidak boleh terganggu. Tetapi cari juga solusi terhadap disparitas harga dan tingginya subsidi yang sekarang ini memang memerlukan perhatian yang sangat serius. Karena tidak mungkin ditanggung lebih lama dan lebih panjang lagi oleh pemerintah. Apalagi sekarang kita lihat perang Ukraina-Rusia ini mungkin akan lebih panjang. Sebelum perang itu pun ini super cycle harga dari komoditas yang begitu tinggi sudah terjadi. Jadi ya ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu betul-betul diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita ini jangan sampai kantong kanan itu bertambah tebal karena harga komoditas seperti batu bara, CPO naik, pendapatan negara banyak, lebih besar, tetapi kirinya tambah jebol karena subsidi yang memang meningkat. Satu lagi yang terakhir saya bisa sampaikan, perilaku masyarakat itu juga perlu diperhatikan, harus diberikan pendidikan kepada masyarakat. Ayo ada budaya malu dulu, budaya malu kita kalau membuang sampah dari mobil itu harus malu. Nah sekarang juga bagi yang mampu tapi isinya Pertalite mestinya malu juga. Itu. Kayaknya lebih milih Pertalite supaya bisa nabung untuk gaya hidup. Untuk beli kopi kira-kira situ. Tapi mudah-mudahan saja nanti akan ada solusinya yang dibicarakan di DPR termasuk juga masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN. Kemudian Mas Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, kemudian Pak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional yang dulu juga pernah sebagai Dirjen Migas, serta Bang Faisal Basri, Ekonom Senior Indef. Terima kasih, kita tunggu saja bagaimana kemudian keputusan dari pemerintah berkaitan mengenai subsidi BBM ini. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.